Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika air yang kita gunakan setiap hari ternyata keruh, berbau, dan bahkan terasa berminyak? Bisakah kita hidup sehat tanpa air bersih? Dan adakah cara sederhana untuk mengatasinya? Bukankah ilmu pengetahuan selalu punya jalan keluar? Daripada mengeluh, mari kita mencari solusi sains untuk lingkungan. Saya sebagai guru IPA mengajak mereka belajar membuat filter air sederhana dari bahan alami, bahan yang mudah ditemukan di sekitar mereka, seperti arang, pasir, sabut kelapa, dan batu kerikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan lokal yang dihadapi sekolah kami dengan pendekatan pembelajaran deep learning. Di sini, di SMP Negeri 3 Lirik, sebuah sekolah yang terletak di dataran tinggi di Kecamatan Lirik, para siswa menghadapi kenyataan bahwa air di lingkungan mereka tidak layak digunakan untuk kebutuhan harian. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan filterisasi air. Yang pertama ada botol yang dibelah menjadi dua. Yang kedua ada sabut kelapa. Terakhir ada batu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan kapas ke dalam botol sebagai lapisan pertama. Selanjutnya yaitu memasukkan kerikil ke dalam botol sebagai lapisan kedua. Lalu masukkan batu ke dalam botol sebagai lapisan ketiga. Setelah itu, masukkan pasir sebagai lapisan keempatnya. Lalu tambahkan kerikil lagi sebagai lapisan kelimanya. Untuk lapisan keenam, tambahkan sabut kelapa. Selanjutnya, tambahkan arang di atas sabut kelapa sebagai lapisan ketujuh. Tambahkan lagi sabut kelapa di atas arang sebagai lapisan kedelapan. Untuk membuktikannya, sekarang kami akan menuangkan air keruh ke dalam alat filterisasi yang telah kami buat. Contoh yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kalau di video percobaannya berhasil. Nah, bagaimana kalau kita coba sendiri?
warnanya kuning dan baunya sangat menyengat, dan kejernihnya sangat berminyak dan berwarna kuning. Dan setelah air disaring, warnanya sangat jernih dan baunya berkurang. Mengapa air yang kotor bisa berubah menjadi bersih? Karena melakukan proses filtrasi atau penyaringan. Yang ketiga, apa peran masing-masing bahan, yaitu kerikil, pasir, arang dalam menyaring air? Kerikil menyaring kotoran besar, pasir menyaring kotoran yang lebih kecil, arang aktif menyerap bau, warna, serta zat kimia yang berbahaya. Baik, Ibu mau konfirmasi dulu tentang percobaan tadi. Apakah semua kelompok berhasil? Berhasil. Dari mana tahu berhasilnya? Dari Warna, bau, lagi. baunya juga Baunya berkurang yang awalnya menyengat. jadi tidak Jadi tidak menyengat. Warnanya bagaimana? berubah Dari berwarna kuning menjadi jernih. bening. Aku bertanya, apakah layak air yang kita jernihkan tadi langsung diminum? Belum layak. Tentunya sekali saringan belum tentu layak. Masak terlebih dahulu, pastikan betul-betul bersih baru kita minum. Supaya apa? Supaya bakterinya hilang, kita tidak terkena Penyakit. Paham sampai di sini? Oke, sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan satu orang saja tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Saja. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita dapat menyaring air yang awalnya galuh, berwarna kuning dan berbau, bisa menjadi jernih dan tidak berbau dengan menggunakan alat dari alam. Nah, alat dan bahan dari alam. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.